penahanan yang dilaporkan di sidang. Kena tuh, kena gitu. Ya, sampai ada bansos itu sampai warga ini karena mungkin gak senang dengan ketua RT, dia melaporkannya sampai level presiden. Ada gitu. Karena punya media sosial, tinggal apa aja presiden. Yang ditanya dulu siapa? Lurahnya dulu kan. Ini kok bisa ngomong boy, ya kan? Jadi kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Dan bapak-bapak juga harus tanamkan. Kita nggak bisa serta-merta bypass. Kita misalkan ketua RT kenal dengan Presiden Jokowi misalkan gitu. Wah, saya punya kotak Pak Jokowi nih, mobil apa aja bisa nih, ya bisa gitu juga. Ada proses. Bapak harus ke RT dulu, bapak harus ke lurah dulu, camat dan sebagainya. Ada tahapannya. Ini perlu ditekankan gitu, keluarga bapak juga gitu. Artinya jangan gampang-gampang sama gue gitu. Kalau bisa dikomunikasikan kan enak. Jadi jangan sosial di grup gitu, jangan dulu. Bisa jadi yang kita belum tahu mungkin Pak paham nih gitu, atau Pak orang paham nih. Sampai saya suatu ketika di WA sama Bupati, profilnya Bupati menawarkan bantuan untuk masjid atau musola. Saya langsung ke Pak Lurah, ini ada yang untuk program kerja seksi olahraga berikutnya ya, itu Januari sampai Maret itu ada turnamen internal komunitas pecinta olahraga 06. Kemudian ada turnamen TUMI PTM berteman itu yang sedang main di POM ya. Kemudian ada turnamen badminton antar RW Selipatan, turnamen kocokan voli Bali, Tunas Pakuan, turnamen besar kocokan antar warga RW 04. Ini mungkin ada kemudian bulan Mei insya Allah itu ada pembentukan pengurus Karang Taruna RW 04. Nah, sekali lagi Pak, selama saya di sini udah 12 tahun, kita baru memikirkan Karang Taruna. Ini mungkin belum dibilang terlambat ya, belum sih belum terlambat. Karena Pak, kita kan bakal menua Pak ya. Siapa lagi ganti kita loh, anak muda. Nah kalau anak mudanya nggak kita sentuh, siapa yang melanjutkan estafet kita gitu. Nah ini insya Allah nanti akan saya share undangannya. Insya Allah ntar hari Rabu saya mohon dengan sangat bahwa Pak RT mengutus 2 orang anak-anak muda, baik itu laki atau perempuan, kalau kumpul dan kan 26 13 RT tadi kali 2 ya 26 orang. Ya nggak apa-apa, misalkan nggak ada anak-anak usia SMA, ya silakan bawa bapak mudanya lah dilibatkan, bawa yang belum nikah lah, nggak apa-apa. Ya, yang udah anak 1 nggak apa-apa. Nah, kemudian bulan Juli Agustus itu turnamen antar RT, ada turnamen tahunan terbesar yang paling dinantikan seluruh warga. Agustusan. Ya, ini yang dinanti warga ya. Dan ini tingkat gengsinya tinggi gitu. Di para RT mau menampilkan yang terbaik di desa ini. Bahkan ada RT yang pede ada 3. Siap-siap RT lain ini berkompetisi lah ya. Iya. Itu sampai ada satu RT yang dia nyewa pelatih Pak. Sampai segitunya itu saking bergengsinya. Dia mau ngomong itu ya KSRT-nya dari luar bukan KSRW ya. Nah, kemudian di September insya Allah Pak puncak pertunjukan pentas seni yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja dalam merayakan kemerdekaan ini. Kita adakan tahun yang kemarin alhamdulillah karena 2 tahun sebelumnya pandemi kita nggak berani ngadain perkumpulan yang melibatkan orang yang banyak. Alhamdulillah antusiasnya cukup luar biasa temuan tahun 2022 ya. Kemudian Oktober November 2023 kita ada menjadi tuan rumah turnamen antar RW se-PGH. Turnamen yang melibatkan 10 RW. Jadi RW PGH Barat dan RW PGH Timur itu ada 10 RW. Di lingkungan PGH yang rutin diadakan setiap tahun dan tahun 2023 RW Patam diberikan amanah untuk menjadi tuan rumah. Kita di tuan rumah ini. Kemudian bulan Januari dan Maret pembangunan Paradise Sport Center. Nah, lagi Pak.
Ya saya mohon dengan sangat bagi bapak-bapak yang warganya mungkin belum kontribusi ya buat support center yang di pusat. Ini ada pembangunan pagar, biar pagarnya biar sama yang di tengah lah. Ya ini ya coba dibantu lagi gitu. Ya lagi-lagi Pak, ujungnya dana lagi Pak. Saya malu itu mau nyanyikan ini gimana? Kemudian program kerja seksi rumah tangga itu yaitu melanjutkan pembangunan tersebut. Ini alasannya seksi kami ini Pak Ibrahim yang harus hadir, cuma karena ya satu dan lain hal nggak bisa hadir. Diharapkan semua warga yang belum mendonasi uang pembangunan tersebut harus dibayarkan, karena tanpa dana pembangunan tersebut tidak ada bisa berjalan. Yang insya Allah kita akan melaksanakan pembangunan gudang, plafon, bagian dan penerangan tersebut. Penerangan kita kemarin sempat mati terus ya. Nah ini ada lagi program seksi rohani. Program seksi rohani itu apa aja sih Pak? Yaitu membuat tausiah bulanan dalam bentuk pamflet atau spanduk buat syiar. Jadi ini mudah-mudahan membantu tugas DKM juga ya untuk seksi rohani RW. Kemudian membentuk taklim RT yang belum ada, khususnya di bawah Bapak, yang bawah Bapak mungkin taklim RT-nya belum terbentuk ya, yang masih memulai bisa menghubungi seksi rohani RW. Kemudian mengadakan taklim remaja kerjasama dengan Risma dan Karang Taruna RW. Ya, kalau Karang Tarunanya kan kita bentuk. Kemudian mengadakan halal bihalal tingkat RW sebagai salah silaturahmi antar akbar, tempatnya di sport center pusat atau sport center tengah ya. Ya ilmunya dapat, buahnya juga dapat. Jadi halal bihalal ini tidak mesti harus di pelataran masjid ya kan, di sport center pun bisa gitu Pak ya. Nuansanya berbeda. Kemudian mengkoordinir majelis taklim bapak-bapak maupun ibu-ibu dalam bentuk BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim tingkat RW. Nah ini terakhir nih Pak. Ini kebanyakan program saya lebih baca ini. Program kerja PKK RW. Nah ini program PKK RW itu program ibu-ibunya. Pada istri kita nih Pak, bukan istri kita, istri kita. Itu mereka ternyata punya apa ya, kerja yang cukup besar, berat juga gitu. Salah satunya itu dia terbagi atas empat poktan ya. Poktan itu kelompok apa namanya, saya berapa tanya berapa itu pembinaan kalau nggak salah. Itu majelis taklim bulanan, ada santunan yatim, kerja bakti, seragam batik. Program poktan berseragam batiknya. Kayak juga saya kadang-kadang kalau istri apa namanya hadir itu dari tanya BRW, seragamnya mana BRW ya. Itu nggak mau kan, kamar pribadi. Kemudian dari kasere lagi gitu, oh kasere ya bocor juga nantinya. Nah yang program kedua itu Poktan 2 Koperasi Sakura. Nah alhamdulillah Pak, di RW kita itu ada koperasi yang digagas oleh ibu. Ya ini salah satu dasar untuk mencegah adanya lintah darat atau bangkit, pincol di apa namanya, bang keliling lah. Karena ketika orang sudah kena itu, ya ini kemana-mana itu beredar-beredar ya, ke uang, bisa jadi nanti di orang di hati tersendat kan gitu. Ya kan, itu kan dari bang keliling juga. Nah alhamdulillah sudah ada koperasi. Nah, saya bukan mempromosikan, intinya koperasi RW ini dibentuk oleh ibu-ibu PKK. Tujuannya seperti itu, ada simpan pinjamnya, dan alhamdulillah ibu-ibu itu cukup punya program yang untuk mengembangkan ekonomi itu namanya BMW, bisnis mama se-RW. Nggak salah bawa penonton nyari duit, ibu bisa nyari duit. Oh, Masya Allah. Bapak nggak ada nomor, ibu nyari duit. Cuma ya itu tadi beli order nih, COD-an gitu. Pesen jam segini di atas jam 10 udah ludes, soal apa ya? Harus saya sampai dengar ada kabar dari BRW itu ibu-ibu bisa nabung sebulan hampir 4 juta itu ada. Oh, itu siapa tuh saya tahu. Makanya luar biasa tuh, jangan main dengan mama Pak. Apa aja ada mereka jual. Kalau bahasanya Pak lu gak ada, apa lu mau gua ada deh gitu. Ibu-ibu luar biasa.
Ini ada program PAUD, ada TPK, BBQ, membaca Quran ya, juga istri saya. Kemudian